Mari kita bicara tentang 9 obat resep yang berpotensi mematikan. Tentu saja, sebelum menerima saran apapun, konsultasikan dulu dengan dokter Anda. Saya tidak menyuruh Anda untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan ini. Saya hanya ingin meningkatkan kesadaran Anda tentang resiko dan manfaat, efektivitas, serta beberapa efek sampingnya. Sekarang, obat pertama dalam daftar ini adalah obat yang sangat umum yang disebut kortikosteroid. Biasanya, steroid ini adalah pembunuh diam-diam. Penggunaan paling umum adalah untuk peradangan, alergi, penyakit autoimun, asma, psoriasis, dan penyakit serupa lainnya. Saya sendiri pernah menggunakan kortikosteroid selama bertahun-tahun untuk mengatasi poison ivy saya, dan memang ada beberapa efek samping yang cukup serius. Namun, saya ingin membedakan antara penggunaan jangka pendek dan penggunaan kronis jangka panjang. Saya akan membahas tentang penggunaan kronis jangka panjang steroid ini dan apa yang bisa terjadi pada tubuh Anda. Dan sebenarnya, saya tidak sedang membicarakan steroid yang biasa digunakan oleh para binaragawan misalnya. Itu adalah jenis steroid yang berbeda. Beberapa efek sampingnya antara lain, kehilangan nafsu makan, wajah bulan, yaitu wajah Anda menjadi bulat, lemak di perut, punuk kerbau, bantalan lemak besar di punggung atas, kulit tipis, peningkatan risiko infeksi, perubahan suasana hati, osteoporosis, penekanan kelenjar adrenal, dan efek samping terburuk adalah penekanan sumsum tulang. Sekarang Anda harus memahami bahwa sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit Anda diproduksi oleh sumsum tulang Anda. Jadi, ketika Anda menekan sumsum tulang, ini bisa menyebabkan masalah yang cukup serius. Karena pada akhirnya, sel-sel ini akan mati dan tidak akan digantikan oleh yang baru. Itulah sebabnya Anda akan mengalami kehilangan sel darah putih yang serius dan juga mengalami anemia. Namun, Anda bisa kehilangan sistem kekebalan tubuh Anda. Jadi, pilek biasa, flu, atau bahkan sakit tenggorokan yang sederhana pun bisa membunuh Anda. Itulah sebabnya orang mulai meninggal karena infeksi yang sangat sederhana dan ringan. Jika minum kortikosteroid rutin, Anda harus konsultasi ke dokter dan pahami efek sampingnya. Oke, yang kedua adalah kemoterapi. Dan saya terutama berbicara tentang terapi anti kanker sistemik, yaitu jenis kemoterapi yang mempengaruhi seluruh tubuh. Ada sebuah penelitian yang akan saya cantumkan tautannya di bawah. Penelitian ini disebut tingkat kematian 30 hari setelah terapi anti kanker sistemik dan menunjukkan bahwa pengobatan kanker ini meningkatkan risiko kematian dalam 30 hari. Sekarang, masalah dari kemoterapi adalah ia membunuh lebih dari sekadar kanker. Ia membunuh sistem kekebalan tubuh Anda sendiri. Ia juga membunuh jaringan organ yang sehat tanpa pandang bulu. Dan masalah lainnya adalah kemoterapi tidak menangani akar penyebab kanker, yaitu mitokondria. Sebaliknya, ia justru menargetkan DNA sel. Saat ini, banyak penelitian tentang akar penyebab kanker sebenarnya berfokus pada mitokondria, bukan pada DNA. Dan secara ironis, kemoterapi justru meningkatkan risiko Anda terkena kanker. Jadi, efek samping dari kemoterapi yang seharusnya membasmi kanker justru dapat menyebabkan kanker itu sendiri. Mungkin setelah menghilangkan kanker primer Anda akan muncul kanker sekunder, atau bisa juga kanker asli yang sempat remisi justru aktif kembali. Karena pada dasarnya kemoterapi menekan sistem kekebalan tubuh Anda, sistem utama yang membuat Anda tetap hidup dan melawan kanker. Dan hanya di Amerika Serikat aja, lebih dari 200 miliar dolar dihabiskan untuk obat kanker, prosedur, dan terapi radiasi. Dan sayangnya, 40% dari dana Medicare seringkali dihabiskan untuk 30 hari terakhir kehidupan seseorang saat mereka berjuang melawan kanker. Selanjutnya adalah antidepresan. 1 dari 8 orang menggunakan antidepresan. Antidepresan dapat meningkatkan risiko kematian dini Anda sebesar 33%. Risiko bunuh diri meningkat dengan penggunaan SSRI. Risiko mengalami kecelakaan mobil meningkat sebesar 40%, dan jika Anda menambahkan alkohol, risikonya bisa naik hingga 70%. Dan ini terjadi karena efek samping berupa kantuk atau rasa mengantuk. Dan kemudian ada sesuatu yang disebut sindrom serotonin. Ini terjadi ketika kadar serotonin terlalu tinggi. Hal yang kebanyakan orang tidak sadari adalah serotonin dibutuhkan oleh banyak organ seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Jadi, ketika Anda mengonsumsi sesuatu untuk memanipulasi dan menurunkan serotonin, Anda juga mempengaruhi organ-organ lain ini dan meningkatkan risiko kematian akibat kegagalan organ. Jadi, ada risiko kematian akibat serangan jantung, stroke, dan penyakit lainnya. Berikutnya, bromokriptin. Obat ini untuk mengobati Parkinson serta kadar prolaktin tinggi.
Obat ini dapat menyebabkan kondisi yang disebut kolaps sirkulasi fatal. Dalam kondisi ini, aliran darah Anda pada dasarnya berhenti dan dapat menyebabkan kondisi yang disebut tidur mendadak. Dan misalnya, bayangkan Anda sedang mengemudi lalu tiba-tiba tertidur. Jadi, ini adalah efek samping besar dari obat ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke clarithromycin. Ini adalah antibiotik untuk jenis infeksi bakteri tertentu. Mengonsumsi obat ini dapat meningkatkan risiko kematian Anda sebesar 27%, terutama karena kejadian kardiovaskular dan ini bisa terjadi bahkan setelah Anda berhenti minum obat ini. Jadi saya nggak tahu, tapi saya pribadi tidak suka faktor resiko ini. Lalu kita masuk ke obat lain yang bernama clozapine dan ini untuk skizofrenia. Obat ini membawa risiko efek samping besar, termasuk kematian akibat miokard dan kondisi yang disebut usus lamba. Kondisi ini bisa menyebabkan sembulit parah dan bahkan kematian. Oke, di urutan ketujuh ada Humira. Sekarang, saya udah membahas ini di video-video saya yang lain. Ini adalah obat terlaris nomor 1 untuk peradangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peradangan dan merupakan jenis obat yang disebut biologis. Sebenarnya, obat ini menekan sistem kekebalan tubuh Anda. Ada peringatan kotak hitam pada obat ini yang menunjukkan efek samping yang lebih serius, yaitu risiko terkena infeksi. Ini juga bisa menyebabkan sepsis, yaitu infeksi sistemik, bahkan sampai kematian. Dan satu hal yang harus Anda ketahui tentang obat ini adalah jika Anda punya tuberkulosis, Anda tidak boleh meminumnya. Hanya karena alasan itu aja, obat ini bisa berakibat fatal. Oke, sekarang kita punya kolsisin. Obat ini digunakan untuk mengobati asam urat dan FDA memberikan risiko yang sangat tinggi pada obat ini. Karena obat ini memiliki toksisitas yang signifikan dan dalam dosis kecil, misalnya 35 mg, bisa menyebabkan kematian. Dan terakhir ada digoxin yang juga dikenal sebagai lanoxin. Obat ini biasanya digunakan sebagai obat jantung, untuk gagal jantung, dan fibrilasi atrium. Namun masalah dari obat ini adalah dapat meningkatkan risiko kematian Anda hingga 20%. Itu cukup tinggi, terutama jika Anda menggabungkannya dengan kinibin. Saya membuat video ini untuk meningkatkan kesadaran Anda agar jika Anda menggunakan beberapa obat ini, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter dan benar-benar meninjau ulang apakah ini pilihan terbaik untuk Anda. Sekarang, jika Anda belum menonton video saya tentang bagaimana membawa kesehatan Anda ke level yang benar-benar baru, Anda mungkin ingin melihatnya. Saya sudah menaruhnya tepat di sini.